Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nasalli wa nasallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah ala wa kullu dolalatin finnar. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berikan kita keimanan, Allah masih berikan kita hidayah, kelembutan hati untuk bisa lapang dada menerima kondisi dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah berikan kemampuan dengan rahmatnya untuk bisa menghadiri majlis, menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib, sembari menunggu isya dengan bermajlis ilmu. Karena kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun di antara kita yang bisa untuk taat. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun di antara kita yang bisa untuk beribadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dahsyatnya dorongan hawa nafsu, dahsyatnya jahatnya dorongan nafsu jiwa ammarat bisu yang senantiasa membuat kita lebih senang malas, lebih senang duduk-duduk santai-santai daripada bermajlis ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala juga masih berikan kepada kita nikmat tenang, aman, di mana kalau kita tolehkan pandangan kita kita tolehkan pandangan kita kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Mereka tidak bisa tenang dan tentram hati mereka menurut kita, walaupun pada hakikatnya mereka itulah yang mereka harapkan, kesyahidan ataupun hidup mulia. Namun dibanding dengan ketenangan dan ketentraman, keamanan yang kita rasakan di sini, jauh dengan apa yang mereka nikmati dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tenang, tentram, aman, marilah senantiasa mempergunakan nikmat tersebut untuk bisa bermajlis ilmu, menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah membukakan pintu jihad ataupun ma'rakah jihad untuk kita di Indonesia ini. Karena kalau kita belum pernah masuk ke medan jihad, mungkin kita hanya akan menganggap kasihan mereka. Padahal mereka itulah yang mereka inginkan, syahid ataupun hidup mulia. Kita hanya bisa kasihan pada mereka, padahal kita seharusnya kasihan pada diri kita sendiri. Apalagi ada di antara para asatid ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang menganggap itu suatu kesalahan organisasi tertentu, kesalahan jamaah-jamaah tertentu, tanpa ilmu dan tak pernah ada di ma'rakah jihad, di tempat jihad ataupun ahlu subur memberikan fatwa dan statement-statement yang tak karuan, tak berdasarkan ilmu. Padahal ulama salaf mengatakan, apabila kamu berselisih pendapat tentang suatu Islam, maka fas'alu ahli subur, bertanya pendapat, mintalah pendapat kepada orang-orang yang ada di medan jihad. Karena mereka lebih a'lam, mereka lebih tahu dan lebih paham masalah itu semuanya.
Maka sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan menggunakan waktu kita untuk bermajlis ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatul Islam. Karena kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, tak kenal Islam, maka kita hanya sebatas mengaku-ngaku saja. Mengaku hamba Allah tapi tak kenal dengan Allah, mengaku umat Rasulullah SAW tapi tak kenal dengan Rasulullah SAW, mengaku sebagai seorang muslim tapi tak mengamalkan tuntutan syariat-syariat Islam itu. Baiklah hadirin hadirat Allah, kita sampai kemarin pada pembahasan keempat. Sebelumnya adalah pembahasan ketiga, yaitu masalah pembagian hati, pembagian penyakit hati. Ya, penyakit hati itu ada yang dampaknya bisa dirasakan oleh orang itu, jika menyebabkan orang itu pusing, lemas, tidak punya nafsu makan. Tapi ada juga penyakit hati yang tidak dirasakan oleh orang itu, yaitu seperti penyakit kebodohan. Orang itu tidak tahu kalau dirinya bodoh, tidak paham kalau dirinya tidak mengetahui, sehingga tanpa ilmu memberikan fatwa, memberikan statement, menyalahkan orang lain. Pada hakikatnya dia memiliki hati yang sakit dengan penyakit kebodohan. Yang keempat, mari kita sempat bahas sepintas, yaitu fi ana hayatul qalb wa isyraquhu madatu kullu khair fihi wa mautuhu wa dhalamatuhu madatun kulli syair fihi. Hidupnya hati dan bersinar dan bercahayanya hatilah unsur kebaikan. Unsur dari kebaikan yang ada pada hati seseorang itu. Adapun matinya dan gelapnya hati adalah unsur keburukan yang ada pada hati orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Aw man kana, apakah sama orang-orang yang maitan, hatinya mati, fahyainahu, hidupkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahu nuran, kami berikan cahaya baginya, yamshi bihi finnas, yang mana dia berjalan di manusia dengan cahaya tersebut, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan? Tentu jawabannya tidak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala merumpamakan ilmu atau hidupnya bercahayanya hati seseorang itu akan menghasilkan ketaatan dan kebaikan pada amaliyah perbuatan amalan seseorang. Namun apabila hati seseorang itu gelap, tidak bercahaya, mati, maka yang timbul, yang lahir dari perbuatan perkataan adalah keburukan, kemaksiatan. Maka di sini dapat kita pahami bahwa fajama bainal aslainil al-hayah wan nur. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini mengumpulkan dua unsur, hayat, hidup, dan nur, dan cahaya. Jadi yang namakan orang hidup itu, hati yang hidup itu tentu dia bercahaya. Kalau hati yang mati itu dia gelap. Maka orang yang hatinya hidup bercahaya, dia bisa membedakan basirahnya, penglihatannya, pendengarannya antara yang hak dan yang batin. Namun apabila hatinya itu mati, penuh dengan kegelapan, maka gampang sekali terkena fitnah-fitnah. Apabila dihadapkan ujian atau fitnah kepada mereka, mereka menelannya, sehingga beranggapan kebaikan adalah keburukan, keburukan adalah kebaikan. Maka di sini dapat kita pahami, fal qalbus sahih al hayyu idza uridat alaihi al qaba'ih nafaru minha bi tabi'iyah wa abghadaha wa lam yaltafit ilaiha. Maka hati yang hidup apabila dihadapkan kepadanya fitnah, syubhat, masalah kejadian-kejadian di masyarakat, terutama kita kembali fokus kita pada Palestina, saudara kita. Jika hati mereka yang hidup itu akan beranggapan bahwa itu apabila dihadapkan fitnah, ada menyebabkan fitnah. Palestina itu gara-gara Hamas yang memulai penyerangan. Palestina itu, Hamas itu adalah orang Syiah, Hamas itu adalah kelompok-kelompok tertentu, sehingga dihadapkan fitnah, syubhat
mematikan, maka hati yang hidup itu akan bisa membedakan. Yang kita bicarakan bukan masalah organisasi. Yang kita bicarakan di Palestina itu adalah masalah darah kaum muslimin. Nyawa, harga diri seorang muslim. Yang mana hukum jihad pada tempat tersebut menjadi fardu ain kalau kita bicara masalah ahkamul jihad. Maka bagi mereka warga Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, kalau mereka dihadapkan pada penyerangan-penyerangan tersebut, maka hukum jihad bagi mereka adalah fardu ain, bukan keluar dari itu. Bukan keluar dari Gaza. Tapi menghadapi kafir-kafir Israel itu sampai mereka menuju jannah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan disarankan untuk hijrah. Ini yang harus kita pahami sehingga subhat-subhat ini, maka dalam ahkam jihad terjadinya fardu ain, tu'ayyinul jihad. Jihad itu apabila akan jadi fardu ain tatkala masuknya, diserangnya, dibunuhnya, tumpahnya darah seorang muslim. Dikuasanya wilayah seorang muslim. Negara-negara muslim, tempat-tempat wilayah kaum muslim dikuasai dan diserang oleh orang kafir, akan menjadi ta'yinul hukum jihad menjadi fardu ain pada saat itu. Namun apabila tidak mampu menurut para ulama jihad, ulama ahlus sugur tidak mampu, maka kewajiban fardu ain tersebut akan menyebar luas kepada daerah-daerah sekitarnya, di Bandung, Irak, semua. Maka tidak ada yang berpartisipasi dalam masalah ini semuanya, maka semua umat muslim akan terkena dosa atas pembantaian kaum muslimin di Palestina ini. Kalau tidak ada yang peduli dengan itu. Maka kita harus mempelajari ahkam jihad, kapan jihad itu jadi wajib fardu ain. Dan jangan dihukumkan hukum yang fardu kifayah, kita taruh hukum yang fardu ain, kita jadikan hukum fardu kifayah. Maka pada saat ini hukum jihad pada umat Palestina fardu ain. Menghadapi kafir Israel itu wajib ain, tidak butuh belajar mereka. Mereka harus berjihad dulu untuk membela negara mereka, daerah mereka. Hanya saja kita ini kadang-kadang terkotak dengan program-program Yahudi Zionis dahulunya, sehingga kita ditumbuhkan sifat-sifat nasionalisme kita. Jadi kalau bukan negara kita, itu bukan kebangsaan kita. Padahal Islam itu innamal mu'minuna ikhwah, man lam yahtam bi amri mu'min falaysa minna. Saudara seorang muslim itu bagaikan saudara bagi saudara yang lainnya. Seorang muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila sakit satunya, maka lainnya ikut merasakan sakit. Barang siapa tidak perhatian, tidak peduli dengan urusan seorang mukmin, maka dia bukan dari umat Rasulullah. Maka di sini kita kembali. Jadi faqalbu sahih al-hayyu, hati yang sehat dan hidup, idza uridat alaihil qaba'i, apabila dihadapkan syubhat dan keburukan kepadanya, nafaro minha, itu akan lari dari keburukan dan kemaksiatan tersebut. Bukan mendekatinya, memasukinya, berusaha untuk merubah keburukan itu, tidak. Tapi lari dengan kemaksiatan yang ada pada lingkungan tersebut. Bitoba'ihi, secara nalurinya. Wa abghadaha, dan akan membenci kemaksiatan tersebut. Wala yaltafit ilaiha, dan hati yang hidup tak akan menoleh kepada kemaksiatan dan keburukan itu. Dihadapkan masalah, maaf kadang video porno, penasaran. Hati yang hidup itu berhenti, stop, ini haram. Dia akan berpaling, meninggalkan itu semuanya. Sudah tahu ini ranahnya kemaksiatan, kedzaliman, hukum Allah di sana dihinakan, kemudian berusaha masuk menjadi pahlawan di sana, kemudian akan ikut berusaha merubah di sana. Tinggalkan, hati yang hidup itu akan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian bi khilafi qalbil mayyit, berbeda dengan hati orang yang mati. Hati yang mati, maksudnya bukan hati orang yang mati, hati yang mati, hati mayit. Fa innahu la yufarriqu bainal hasan wal qabih. Hati itu kalau sudah mati tidak bisa membedakan antara yang baik, yang buruk. Yang buruk dianggap baik karena banyaknya orang melakukan. Oh, ini kan kebaikan, buktinya banyak orang melakukan. Karena ukuran kebaikan mata hati yang sakit itu banyaknya orang. Bukan hukum kebaikan. Hukum kebaikan itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ukurannya banyak orang melakukan ini berarti baik. Bukan. Ukuran kebaikan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan hati yang mati.
hasan wal qabih. Hati tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, halaka man lam lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkiru bihil munkar. Celakalah orang yang tidak memiliki hati ya'rifu bihil ma'ruf, mengetahui kebaikan, ma'ruf, wa yunkiru bihil munkar, hati yang tidak mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran dia tidak mengingkari, ada kebaikan dia tidak mengetahui kalau itu kebaikan. Wa kadzalikal qalbul marid bisyahwat. Demikian juga Bapak-bapak Ibu rahmatullah, hati yang sakit dengan syahwat, fa innahu li dha'fihi yamilu ila ma yamradu lahu min dzalika bi asbi quwwati mardi wa dha'fi. Maka hati yang penuh dengan syahwat ini akan yamilu akan condong kepada penyakit yang menggerogoti hati tersebut. Bihasbi quwwati mardi wa dha'fi. Sesuai dengan kadar kekuatan dan penyakitnya hati itu, sakit dan lemahnya tersebut. Kalau hatinya itu sakit dan syahwat, mesti kecenderungannya buka film-film tak sehat. Padahal kalau diikuti dan dipraktekkan akan menjadikan lemah syahwat. Yang dilihat sesuatu yang membuat naiknya syahwat. Makanya hati yang sakit dengan syahwat, maka hati itu akan cenderung dan condong kepada syahwat yang ada pada hati tersebut. Namun apabila syahwat itu menipis, melemah dengan adanya ilmu dan ketaatan, maka hati tersebut akan penuh condong kepada ketaatan dan kebaikan. Demikian hadirin rahimakumullah. Wa kadzalika Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan lagi, wa kadzalika idza quwiya nuru wa isyraquhu ikashafa lahu suwarul ma'lumat. Demikian juga hati itu apabila cahayanya penuh, kuat cahayanya, bersinar, inkashafa lahu suwarul ma'lumat wa haqa'iqiha. Maka akan tersibaklah, diketahuilah hakikat ilmu itu semua, mana ilmu yang benar, mana yang salah. Alama hiya alaihi fastabana husnul hasan binurihi, maka akan jelas kebaikan dengan cahaya itu. Jadi kesimpulannya dalam ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang senantiasa melakukan keburukan itu berawal dari hati yang mati atau hati yang sakit. Kalau orang itu cenderung suka kepada kebaikan, ketaatan, maka hatinya itu penuh cahaya iman, penuh dengan penerangan. Cahaya iman ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman min qab. Wal kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah auhayna ilaika, kami wahyu kepadamu hai Muhammad ruhan, ruh min amrina atas perintah kami, ma kunta tadri mal kitab. Ruh ini adalah Alkitab, ruh ini adalah Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, walal iman, tak paham juga iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Akan tapi kami jadikan nur Al-Qur'an itu, wahyu itu sebagai penerang cahaya. Nurun nahdi bihi man nasya', kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalimat apabila kita mendapatkan Al-Qur'an itu kalimat kami, nahnu, itu bukan berarti Allah itu dua atau lebih. Inilah ilmu dalam kitab Fi Ulumil Quran, itu ada penerangannya bahwasanya nahnu itu jamak bermakna mufrad. Jadi kalau kita dalam sehari-hari kita, kalau kita bicara nahnu, nanti orang-orang yang hatinya berpenyakit itu akan memahami. Oh, jadi kalau nahnu wa ma khalaqnal, kami tidak menciptakan manusia. Nah, berarti nahnu berarti artinya kami, kita. Jamak bermakna mufrad itu maksudnya li ta'zim. Ya, untuk pengagungan, seperti kita dalam khutbah ataupun ketika kita berikan masukan ceramah, kami berdiri sini padahal sendiri. Apakah ada banyak?
Tidak, berdirinya sendiri. Kami berdiri sini. Jadi jamak bermakna mufrad, ditakdim untuk makan. Maka Allah berikan dengan cahaya itu, dengan Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa inna ila siratal mustaqim, dan kamu betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah itu ada dua. Kemarin kita bahas hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayatul irsyad hanya hidayatul tabligh, menyampaikan. Hidayatul taufik terbukanya hati untuk menerima hidayah dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Tapi hidayatul tabligh, hidayatul irsyad hanya kita menyampaikan. Termasuk juga Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang beliau kehendaki. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Semuanya hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada apa yang kamu cintai. Tapi Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Mana sinilah mana hidayah taufik. Jadi di sinilah apabila hati itu mulai gelap, tidak bercahaya, maka ada kegelapan dalamnya, maka tidak bisa membedakan antara yang buruk, yang baik. Apa obat dari kegelapan tersebut? Apa obat yang bisa memberikan cahaya itu? Adalah Al-Quran. Sebagaimana yang kita baca tadi. Wa hayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran itu ibaratkan ruh yang bisa menghidupkan hati seseorang. Bukan menghidupkan orang mati, tapi menghidupkan hati orang yang mati atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu masih punya ruh, maka dia bisa merasakan, Pak, badannya sakit, dia dicubit, diberikan ujian, dia merasakan. Ketika badannya kotor, dia merasakan karena dia punya ruh, bisa bergerak. Tapi ketika tidak ada ruh pada badan seseorang, walaupun dilempar, dipukul, tidak akan merasakan karena badannya mati. Maka disinilah disinilah pentingnya ruh itu, karena ruh bisa memberikan kehidupan. Maka hati yang ada ruhnya, hati yang ada Al-Quran, wahyu Allah, dan hadis Rasulullah SAW akan hidup sehingga bisa peka memahami kebatilan, batil, kebenaran, hak. Maka pentingnya kita untuk menghidupkan ruh ini, hati ini, menjadikan hati ini penuh dengan ruh. Di antaranya bermajlis ilmu, sehingga kita ilmu-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa memberikan ruh kepada hati kita, menjadi hati kita hidup. Makanya terkadang kita itu terkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ujian yang beruntun. Seperti ini juga kondisi yang di Palestina ini, Allah uji umat Islam semuanya. Bagi mereka yang berjihad diuji dengan keimanan mereka, dan bagi mereka yang jauh dari kaum muslimin tempat berjihad diuji dengan kebenaran mereka. Apakah benar mereka membenarkan akan adanya jihad itu, atau mereka menganggap itu bagian dari suasana politik. Enggak, dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang sehat akan membaca bahwa kejadian Palestina adalah kejadian jihad antara kaum muslimin dan kafir. Tapi kalau hati yang berpenyakit akan menganggap membaca penyakit yang dia senangi sesuai dengan kadar penyakit hati itu. Kalau kita lihat lalat itu mesti cari yang busuk-busuk. Lalat itu cari yang bau-bau. Sehingga kalau hati yang itu hati yang mati, yang sakit, maka dia akan mencari kesalahan orang lain, bukan kebaikan dalam marokah jihad tersebut. Sehingga disalahkan Hamas, Syiah, Hamas, Khawarij, Hamas. Tidak pernah berjihad, tidak pernah masuk ke sana, masih menyalahkan orang berjihad. Na'udzubillah wa li'abibillah. Nasallallahu alaihi. Jadi hati yang sakit demikian dengan adanya kejadian demikian. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maka Allah Subhanahu wa taala juga syabaha Subhanahu wa taala man la yastajibu li rasulihi bi ashabil qubur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi wa lirrasul, lakukan perintah Allah, amalkan perintah Allah, tinggalkan larang Allah. Idza da'akum, apabila Allah Subhanahu wa taala
menyeru kamu. Lima yuhyikum, atas apa-apa yang bisa menghidupkan kamu. Maknanya ketaatan yang kita lakukan, perintah Allah yang kita lakukan, dan larangan Allah yang kita tinggalkan, pada hakikatnya bisa menghidupkan jiwa. Jadi kalau kemaksiatan kita lakukan, perintah Allah kita tinggalkan, itu yang bisa membuat itu sakit sampai mati. Maka ibadah kepada Allah dan Rasulnya bisa lima yuhyikum, bisa menghidupkan hati. Dan meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, maknanya melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka itu bisa menjadikan hati itu sakit. Bukankah kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW? Idza adnaba ibnu Adam, apabila seorang hamba itu melakukan dosa, kesalahan, maka akan ada nuqtus sauda, akan ada titik hitam di hatinya apabila dia melakukan kemaksiatan. Dan fitrahnya jiwa hati kita inilah jiwa fitrah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada bab selanjutnya kita pahamkan adanya iradah, mahabbah ataupun idrakul haq al ilmu pada jiwa. Pada jiwa untuk kita, kalau sifat naluri kita ada potensi untuk bisa membela dan bertahan hidup. Kalau bahasa survivalnya itu ketika orang itu di lapangan, kita ngaruh hutan, dia itu bisa bertahan hidup, punya naluri untuk bertahan hidup, sehingga apapun yang dapat untuk dimakan, apa bisa diminum untuk bertahan hidup. Dan pada manusia itu ada dua unsur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, unsur idrakul haq, unsur yang bisa bawaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang itu bisa memiliki kekuatan untuk mengetahui kebenaran dan tamyiz, membedakan antara hak dan batil. Jadi kalau kita melakukan dosa itu mesti hati akan ngomong. Ya. Jadi dosa itu mahakka fi sadrika wa kariha alaika yatali alain nas. Dosa itulah ketika kamu melakukan sesuatu, ada ganjalan di hati kamu dan kamu takut kalau dikatakan orang. Maka kalau seorang itu berdosa, melakukan dosa, dia mesti tole-tole kiri kanan, mencari strategi dan posisi untuk bisa melakukan dosa yang tersebut. Maka pada hakikatnya dari dosa itu al-ithmu, dosa adalah mahakka fi sadrika wa kariha alaika yattali alain nas. Apa yang mengganjal pada hatimu dan kamu takut kalau itu dikatakan orang, maka itu dosa. Maka hati itu pada hakikatnya berdasarkan hadis ini, kaul ini, bahwa hati itu pada hakikatnya fitrah, Pak. Kalau kita maksiat pasti hati nolak. Hanya karena kebiasaan kita melakukan kemaksiatan, titik, sehingga kemaksiatan itu besar kita anggap biasa. Kita anggap kemaksiatan itu kecil karena kebiasaan kita lakukan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, wa syabaha subhanahu man la yastajibu li rasulihi bi ashabil kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang tidak melakukan perintah Allah dan Rasulnya, tidak meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, seperti orang bi ashabil kubur, orang penghuni kubur. Wa hadza min ahsani tashbih, ya inilah sebaik-baik tasbih, perumpamaan. Fainal abdani him kuburun di qulubihim, karena badan mereka itulah kuburan bagi hati mereka. Faqad matat qulubuhum wa kubirat fi abdanihim, hati mereka telah mati dan dikuburkan dalam jasad. Jadi umpamakan, innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Sesungguhnya Allah mendengarkan, memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki, dan kamu Muhammad tidak bisa memberikan penghidupan pendengaran kepada orang yang sudah mati. Man fil kubur. Maksud di sini adalah kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang hatinya sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syair, wa fil jahli qabla al-maut mautun li ahli. Kebodohan itulah sebelum kematianlah kematian bagi orang yang bodoh. Orang kalau tak berilmu adalah kematian sebelum dia mati. Wa jasamuhum qabla al-qubur kuburun. Orang yang memiliki penyakit hati kebodohan,
Wajsamuhum, tubuh mereka itu sebelum mereka itu masuk kubur adalah kubur bagi hati mereka. Mananya hati yang mati itu dikubur dalam tubuh yang mati. Jadi sebelum hati itu mati, sebelum tubuh itu dikuburkan jahat, maka sebenarnya tubuhnya itu sudah menjadi kuburan baginya karena mati. Arwahuhum fi husyatin fi wahsyatin jusumi, dan arwah mereka fi wahsyatin, dalam keadaan merana dalam jasad mereka. Walaisa lahum hatta nusyurun, tidak ada tempat kembali bagi mereka sebelum. Maknanya orang-orang yang hatinya sakit dengan kedodolan, sakit dengan syubhat dan syahwat, artinya hatinya mati sebelum jasadnya mati. Jadi hati mati sebelum jasad mati. Dan jasad itu merupakan kuburan bagi hati yang mati. Walihada jawab subhanahu wa ta'ala wahyahu alladhi yulqihi ilal anbiya ruhan. Inilah dasarnya mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut wahyu itu sebagai ruh. Wahyu yang Allah turunkan pada para raja. Nah, Al-Quran itu bisa menghidupkan hati yang mati. Al-Quran itu bisa mengobati hati yang sakit. Jadi tidak hanya sebatas kalau memang orang berharap saya mau mata saya yang glaukoma ini sembuh dengan baca Al-Quran. Bukan tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin mukjizat. Hanya saja orang melakukan suatu ritual ibadah, kalau niatnya bukan karena Allah, hanya untuk mencari dunia, maka dia akan kecewa. Karena pada hakikatnya Al-Quran ini akan menjadi hati yang hidup, akan menjadi ruh bagi hati, sehingga dengan adanya ruh dalam hati, maknanya hatinya hidup, dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana jihad, mana yang perang suku, itu bisa bedakan. Mana unsur sara, mana yang politik. Kalau hatinya hidup, dia bisa membedakan. Hati hidup ini akan bisa memberikan ihtimam, perhatian. Rasa sedih ketika saudaranya sedih, rasa sakit ketika saudaranya sakit. Maka hati ini supaya sehat diisi dengan wahyu, diisi dengan Al-Quran dan Sunnah. Maknanya ilmu-ilmu yang bermanfaat serta dengan pengamalan-pengamalannya. Makanya pernah dalam kitab Ayyuhal Walad itu Al-Imam Ghazali mengatakan kepada murid beliau, Ayyuhal Walad, hai anakku, hai muridku. Beliau mengatakan dalam nasihat beliau itu bahwasanya watayaqon annal ilmal mujarrada la ya'khud bil jad. Anakku, ketahuilah kalau hanya mengandalkan ilmu tanpa ada amalan itu tak manfaat, kata beliau. Makanya ilmu itu dikatakan ilmu nafi ketika ilmu itu bermanfaat. Kemudian di sini terangkan oleh Allah Subhanahu oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauzi juga masalah hati ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina li'anna hayatal arwah wal qulub bihi. Demikian kami turunkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu ruhan, wahyu kami, ruh atas perintah kami, maknanya li'anna hayatal arwah wal qulub. Karena dengan Al-Qur'an itu bisa menghidupkan hati dan menghidupkan ruh spiritualnya. Maka seseorang itu kadang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ini pernah diajari istilah dalam kuliahnya, mungkin itu ada istilah metode-metode yang keren itu. Sebenarnya semua kepada ilmu syar'i. Itu metode IQ, EQ, SQ, emotional quotient, intelligence quotient, spiritual quotient. Mungkin di kampus-kampus pernah diajari, walaupun kami tak pernah kampus ini. Itu diajari sehingga di antara tiga, menurut para psikiatri, para dokter jiwa yang berkumpul dunia, mereka bersepakat pada hakikatnya di antara IQ, EQ itu tidak akan maksimal, tidak akan sempurna kecuali dengan sempurnanya spiritual quotient seseorang.
Kecerdasan tak akan berguna, emosi dan ambisi tidak akan bermanfaat kecuali dengan dipayungi dan dibimbing dengan spiritual question. Spiritual question inilah bagaimana cara kita berilmu dengan Islam, ilmu syar'i. Sehingga kita kenal Allah, tauhid, kenal dengan Rasulullah, yakin dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berambisi untuk jadi tentara, kemudian tidak jadi, gila Mas. Karena tidak menerapkan spiritual question. Maknanya ilmu itu adalah prioritas. Bahkan dalam ibadah pun kalau ilmu tidak ada, maka ibadah tidak sempurna. Bahkan karena tanpa landasan ilmu syar'inya. Nah, di sini pentingnya ilmu Al-Qur'an dan ilmu yang kalau kita bicara masalah ilmu, Pak, Bu, al-ilmu berarti kita bicara Al-Qur'an dan Sunnah, bukan ilmu-ilmu yang dunia yang maksud kami. Walaupun ilmu dunia itu ada manfaat dan masalahnya untuk kehidupan kita. Namun yang fardu ain wajib berindividu bagi kita dan turun kita adalah ilmu syar'i. Hati kita ilmu syar'i. Bagi keluarga kita, istri kita, anak cucu turun kita adalah kita ajarkan mereka ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, dan beramal karena Allah semuanya dan mengikuti sunnah tuntutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Jazari mengatakan ya hiya allati khassa biha subhanahu wa ta'ala min qabli wahyi. Dan kehidupan yang baik inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksud dengan firman-Nya, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh, man amila sholihan min dzakarin, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman dan ada keimanan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan baik maknanya tafsir ulama al-jannah, kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Kehidupan baik adalah menurut Ibnu Abbas, qad aflaha man aslama wa rudiqa kafafan wa qanna Allah bima ata. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik adalah orang yang Islam, ada keislaman, ada keimanan di hatinya, urudiqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup, wa qanna Allah bima ata, dan Allah berikan sifat qanaah pada dirinya terhadap apa yang Allah berikan pada dia. Itu hayatan thayyibah. Jadi orang kalau sudah qanaah, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kegelisahan, tidak ada merasa kurang. Cukup dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Mau digaji tak digaji, mau dipuji tak dipuji, hanya Allah yang memberikan segalanya. Kadang orang tak dibilang ustaz tak mau, tak dibilang haji tak mau. Dan ibadahnya karena Allah, nuntut ilmunya karena Allah. Makanya kalau hati yang baik itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik bagi dirinya apabila dia hati itu melakukan amal soleh dan dia ada iman. Mudah-mudahan pembahasan masalah bab keempat ini kesimpulannya adalah bahwa baiknya amalan seseorang itu berawal dari hati yang baik, hati yang berisi ilmu yang bermanfaat, wahyu Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila wahyu Al-Quran dan Sunnah tidak ada pada hati seseorang, tidak ada ilmu syar'i pada jiwa seseorang, jangan pernah mengharap orang itu bisa baik dalam amaliyahnya, dalam ibadahnya dan muamalahnya. Dia kan ustadz, dia orang berilmu, berarti ilmunya tidak ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Berarti hatinya masih sakit menuntut ilmunya bukan karena diamalkan, tapi karena untuk fadlin nafsi, keutamaan dan mengagungkan jiwanya, untuk mencari gelar, identitas, ya, ataupun jabatan yang lainnya. Baiklah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.